bikin rumah di sini. Setelah sudah berdiri, istri saya nempatin di sini. Dia sering terus kerasukan dalam setiap minggu gitu kan. Setiap minggu? Iya. Itu berapa kali, Mas? Kadang bisa 2 kali seminggu itu. Masya Allah, seminggu itu 2 kali kerasukan. Iya betul. Sembuh-sembuhnya bagaimana, atau manggil orang Saya tua? pindahin ke rumah saya sebelah, ke mertua saya yang sebelah, baru bisa seperti itu. Dipindahin ke rumah sebelah, ke rumah mertua ya Mas ya, berarti? Kadang di belakang juga ada orang nangis, ada kelentreng-kelentreng, bunyi-bunyi yang enggak ini. Jadi membuat enggak tenang ya Iya. Mas ya. Kadang di depan ada orang tinggi besar. Ada. Selain istri, ke anak atau ke Mas sendiri pernah menampakkan diri tidak Mas? Paman saya pernah. Oh, pamannya, Iya. paman pernah menampakkan diri, itu wujudnya seperti apa? Kata paman saya tuh tinggi besar, hitam. Tinggi besar, hitam, berbulu tidak Mas kira-kira? Mungkin yang berbulu, tinggi besar soalnya. Tinggi besar, hitam, mungkin berbulu, itu seperti mungkin Semacam bisa genderuwo kan jadi ya. gondoruo ya. Memang di sini di depan rumah ini banyak pohon-pohon bambu pemirsa. Entah makhluk itu menunggu di pohon-pohon bambu, atau memang ya benar ada di rumah, atau menunggu di pohon bambu, ngelayap mengganggu istrinya Mas Said mungkin ya. Terus kemudian apa lagi Mas yang sering terjadi? Waktu itu istri saya masuk habis maghrib. Saya pikir istri saya ke belakang, saya masuk sekelebatan, ternyata istri saya masih ada di kamar. Oh, jadi menampakkan diri. Berwarna hijau itu. Mirip istri. Mirip tapi, istri. Tapi istri saya ada di kamar. Istri Mas Aid yang benar ada di kamar. Ada di kamar. Sangat mengerikan ya kalau misalkan berwujudnya seperti istri Mas Aid, bisa-bisa dikira istrinya dibawa ke kamar. Waduh, seru sekali ya. Tapi bikin bulu kuduk merinding ini ceritanya. Sempat saya di sini sendiri pun kadang nggak berani, mau ditemenin aja sama adek kadang. Oh. Nggak berani saya sendiri. Kenapa? Takut menampakkan diri gitu. Jadi Mas Said sendiri yang punya rumah ini nggak berani menempatin sendirian kalau tidak ditemanin sama saudara ataupun teman-teman yang lainnya. Berarti Mas Said untuk rumah ini kosong ya? Kosong. Kosong. Udah berapa tahun kira-kira Mas? Kosong selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Tapi kelihatannya rumah ini masih baru, belum lama ya Mas Iya, betul. dibangunnya. Belum. Kira-kira tahun berapa dibangunnya? Tahun 2018. 2018, 2 tahun dihuni, 2 tahun, berarti 2022 ini ya. Iya. 2 tahun dihuni, 2 tahun kosong. Ya betul, 2 tahun dihuni, 2 tahun kosong. Berarti nggak sanggup intinya ya Mas ya, istri Masnya. Kalau mungkin Masnya berani, tapi istri yang nggak berani untuk menempati rumah ini. Nah justru itu di sini tim Sukma Wijaya atau Padepokan Sukma Wijaya 999 akan menetralisir setelah kita bincang-bincang ini. Boleh diceritakan saja semuanya Mas, biar kita semua biar tim Sukma Wijaya 999 akan melebur kekuatan negatif atau yang memang bertujuannya jahat atau jahil ke keluarga Mas Sahid. Kalau memang ya tidak jahil, itu memang ditetapkan saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Sukma Wijaya 999. Seperti biasa, Sukma Wijaya 999 akan mengupas tuntas hal-hal gaib yang ada di sekitar kita. Nah, tim Sukma Wijaya saat ini berada di sebuah rumah yang cukup atau lumayan angker dan penuh misteri. Saat ini tim Sukma Wijaya 999 dapat undangan atau diundang langsung dari Mas Said yang punya rumah ataupun tuan rumah yang memang menurut beliau itu sangat-sangat angker dan hal-hal ganjil itu sering terjadi. Nah, sudah tugas kami tim Sukma Wijaya 999 akan mengupas tuntas hal-hal ini yang ganjil ataupun gaib yang memang sering menampakkan diri, entah itu suatu sinar atau apa. Jadi memang sudah tugas kami untuk menetralisir
rumah-rumah yang angker atau rumah-rumah misteri sekalipun. Nah, seperti biasa, tim Sukma Wijaya 9 dengan saya Intan Almaryam dan untuk praktisinya Ki Gus Harisma. Silahkan Ki Gus Harisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti biasa nih Ki Gus Harisma, saat ini kan kita berada di sebuah rumah ya, yang konon ceritanya atau yang menurut cerita yang punya rumah atau Sohibul Bait, bahwa memang rumah ini misteri, angker, ada hal-hal ganjil. Nah, ini kan sudah tugas kita kan Ki Gus Harisma ya, sudah tugas kita untuk menetralisir kekuatan gaib apakah yang ada di rumah ini, bertujuannya baik atau memang bertujuannya sebaliknya atau jahat. Nah, sebelum menetralisir atau meritualkan rumah ini supaya baik, aman, damai dan sentosa, tentunya kita akan mencabut atau mengambil sukma ke mediator. Saat ini yang Ki Gus Harisma rasakan, ada kekuatan gaib apakah yang menurut mata batin Ki Gus Harisma? Kalau memang untuk kasat mata sih memang seperti biasa, rumah-rumah biasa, namun memang sudah terasa merinding. Silahkan ceritakan Ki Gus. Oke, baiklah. Para pemirsa, para penonton yang semoga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bagaimana biasa ya, untuk mengungkap habis ya apa yang ada di sekitar sini. Ini banyak makhluk-makhluk yang lumayan ya, ada yang besar ya, sungguh sangat menyeramkan yang besar ini ya, dan ada juga yang di dalam. Berarti yang besar ya? Ya. Yang besar. Ya. Sosok seperti apakah kira-kira? Itu makhluk gondoruo. Oh, gondoruo yang menyeramkan ya. Ini udah terasa benar. Jadi bulu kuduk saya merinding pemirsa. Udah terasa ya. Ya, untuk itu kita supaya lihat ya apa yang bisa kita lihat nanti bersama. Maka untuk lebih lanjutnya kita panggil mediatornya ya. Assalamualaikum. 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 Ikutin. Terus. Mau kemana langkah? Kemana dia langkahnya? Ikuti. Kemana langkahnya? Mungkin tempat ia bersemayam. Ke tempatnya ia bersemayam. Di mana?
Mau dibawa kemana ini raganya Mas ya? Assalamualaikum. Tinggal kamu di mana? Tinggal kamu di mana? Mau Mungkin kemana? di tempatnya mau kemana? Ya, tempatnya di mana kamu? Tempatnya Hah? di mana? Nah, di situ. Di mana? Kamu di mana? Di mana? Tempat kamu di mana? Hah? Tempat kamu di mana? Tempat kamu di mana? Usah. Mohon maaf, Di mana? cukup di sini. Kamu di mana? Mohon maaf. Mohon maaf, kami datang untuk bersilaturahmi, bukan Terus ya. bukan ingin menghancurkan Anda. Mohon maaf. Nah, bisa komunikasi bahasa Indonesia? Bisa komunikasi? Assalamualaikum. Berisik! Marah. Gimana nih Ki Gus Harisma? Marah. Assalamualaikum. Mohon maaf. Assalamualaikum. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu. Kami hanya ingin tahu kenapa, apakah Anda yang bersemayam di tubuh Mas Sam ini sering mengganggu keluarganya Mas Said? Apa benar? Ada apa perlu kalian? Kamu nanya ya, siapa yang mengganggu di rumahnya Pak Said? Apakah termasuk Anda yang Anda merasukin? atau temannya? Ya. Ya. Kenapa? Kenapa? Itu kemauan saya. Hah? Kawan Anda? Ada yang nyuruh? Tidak. Tidak, mau sendiri. Nah, boleh tahu siapa namanya? Kamu ini makhluk apa? Jin? Sejenis Siluman? apa? Sejenis apa? Apa manusia? Apa? Ya? Oh, raksasa. Oh, benar. Tapi kita berteman, mohon maaf jangan lari-lari. Kamera, ini mana kamera? Maksud dan tujuannya apa mengganggu keluarganya Mas Sahid sehingga istri Mas Sahid tidak betah di dalam rumahnya sendiri? Kasihan. Tujuannya apa gitu, maksud dan tujuannya? Maksudnya jangan ditungguin rumahnya, tanahnya, atau bagaimana? Oh, punyanya katanya. Kamu tinggal di mana? Oh, di wilayah sini punya kamu, punya Anda. Wilayah sini katanya punyanya. Ya, tapi kan Anda kan tidak terlihat oleh manusia dan memang ini kan sudah apa namanya, seharusnya ditempatin. Gimana? Kita bisa berdamai? Oh, tanah rumah ini milik Anda, wilayahnya Anda. Semua. Kan udah dibagi masing-masing. Enggak boleh dipakai. Anda itu suruhan orang, bukan pribumi sini, leluhur sini. Yang sering merasukin itu siapa? Yang sering merasukin siapa? Yang sering merasukin istrinya Mas Said siapa? Kenapa kamu bisa merasukin? Ini kan rumah saya, bukan rumah kamu. Ya saya tahu, emang kamu makhluk Allah. Cuman jangan nempatin rumah saya. Di luar aja nggak apa-apa. Tuh yang punya rumahnya. Masing ya. Masing-masing. Yang punya rumahnya. Kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Iya, masing-masing saja, jangan ganggu. Yang punya rumahnya ini tentu sudah kenal ya. Barang-barang saja gitu loh. Saya nggak pernah ganggu Anda. Merasa terganggu apa? Apa yang merasa terganggu? Apa minta makan? Oh, jangan nantang katanya, jangan nantang. Kami tidak menantang. Apa yang Anda lakukan? Oh, iya, enggak. Dia tamu sama ini juga tamu. Sama. Ini Kita satu tim. Enggak, kami tidak bertujuan untuk mencelakai Anda atau membakar Anda, tidak. Kita datang baik-baik. Jadi Anda ke tempatnya atau ke posisinya memang yang seharusnya. Karena rumah ini kan memang rumah tempatnya Mas Said. Suatu saat nanti mungkin anak dan istrinya kembali ke rumah. Seperti itu.
Kasihan ya, jangan diganggu ya. Memang seharusnya seperti itu. Anda bisa bertempat tinggal di pohon mana, jangan mengusik ketenangan manusia. Jadi supaya sama-sama enak, sama-sama nyaman. Kita semua hamba Allah. Tinggal diam kamu di mana? Di mana Anda bersemayang? Lingkungan ini. Ya kalau di lingkungan ini jangan ganggu rumah saya. Kenapa nggak menjaga? Harusnya kamu menjaga. Kamu penjaga di sini. Penjaga apa pengganggu? Menjaga apa mengganggu? Coba tujuannya yang jujur. Kamu menjaga, apa mengganggu? Yang punya wilayah ini tujuannya menjaga sebagaimana, mohon maaf. Oh, menjaga wilayah ini. Tapi itu yang merasuki istri saya siapa? Yang merasukin istri? Oh, Katanya teman kamu tadi. Bilangin sama dia jangan ganggu keluarga saya. teman-temannya. Oh, mungkin perempuannya yang ini. Seperti apa? Nanti masukin aja. Laki perempuan. Esot ya kakinya.